merintis usaha yang sekarang ini menjadi HR Sinergia tahun 2019. Dan namanya akhirnya berubah menjadi Sukses Mulia Sinergia. Dari mulai awalnya kita itu hanya ada satu bisnis yang kita jalankan, yaitu hanya training saja. Relasi kita HRD ternyata dia punya kebutuhan lain yang lebih urgent, yaitu rekrutmen karyawan. Betul. Akhirnya berkembang di rekrutmen kandidatnya saja, tapi mereka minta juga tolong diseleksi, dilakukan assessment, dilakukan tes psikologis, dilakukan tes potensi dasar, minta diinterview juga. Jadi akhirnya kita melakukan proses assessment juga. Jadi berkembang lagi kita, yaitu menjadi pembuatan HR system untuk membantu teman-teman HR yang belum punya sistem. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inovatif dan juga inovasi loh. Tentunya narasumber kali ini mempunyai banyak sekali pengalaman dan nggak hanya di supervisor saja. Justru narasumber saat ini telah menjadi direktur di PT Sukses Mulia Sinergia Bekasi. Oke, mungkin kita bisa langsung saja perkenalkan narasumber kita hari ini, Pak Win. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Win. Selamat siang Mbak Bella. Oke, sebelumnya makasih banget Pak Win karena sudah bersedia untuk diundang di podcast kali ini. Sama-sama Mbak Bella. Oke, nah aku mau izin dulu nih Pak Win. Nantinya aku bakal ngulik nih untuk di acara ini, mungkin bakal ngulik sedikit kehidupan Pak Win nih. Kira-kira kira-kira Pak Win setuju nggak nih? Insya Allah nggak masalah. Nggak masalah ya Pak Win. Oke, mungkin kalau bermanfaat sih nggak apa-apa. Iya, ya? Tentunya. Dan mungkin buat sahabat BKK nih yang udah kenal Pak Win, mungkin ada beberapa orang dan mungkin Pak Win juga bisa menjadi motivator buat kalian gitu. Nah, mungkin untuk pertama kalinya saya bakal nanya nih Pak Win. Sekarang kan sebelumnya saya udah pernah baca gitu kan CV yang Pak Win kasih ke tim kita gitu. Nah, di situ tertera bahwa saat ini Pak Win telah menjabat sebagai direktur di PT Sukses Mulia Sinergia. Nah, awal prosesnya itu seperti apa nih Pak? Waduh. Jadi terkadang memang orang melihatnya itu, wah enak nih udah jadi direktur gitu betul. Ya. Padahal sebelum nyampe posisi itu, ya perjalanannya itu memang nggak mudah gitu ya. Bahkan juga kalau kita nggak sabar, nggak ulet gitu ya, nggak mau belajar, mungkin kita sudah mundur gitu untuk terus melaksanakan bisnis ini. Nah, jadi sebelum saya menjadi direktur di Sinergia, saya itu praktisi HRD. Ya, jadi saya HRD manager di dua perusahaan grup PMA Jepang, ya baik elektronik maupun otomotif. Jadi sebagai praktisi HRD itu kurang lebih 25 tahun saya. Oh, wah lama juga ya. Alhamdulillah cukup lama. Ya. Jadi yang saya lakukan itu dari mulai tahapan pertama mencari orang atau rekrutmen, kemudian sampai proses pensiun. Jadi prosesnya cukup panjang dari mulai rekrutmen, kemudian pengembangan orang, promosi jabatan, masalah pengupahannya, masalah pengembangan SDM-nya, sampai promosi mereka, sampai akhirnya mereka pensiun. Nah itu kegiatan saya sebagai praktisi HRD. Nah, sambil berjalan sebagai seorang praktisi, saya sama teman-teman itu juga mulai merintis usaha yang sekarang ini menjadi HR Sinergia.
Jadi kurang lebih itu sekitar tahun 2005. 2005. Tapi waktu itu namanya bukan Sinergia, HR Sinergia. Ya. Nah, kita mengalami beberapa kali perubahan direksi, perubahan nama gitu ya. Nah, baru tahun 2019 dan namanya akhirnya berubah menjadi Sukses Mulia Sinergia. Nah, jadi perjalanannya panjang lah. Dari mulai awalnya kita itu hanya ada satu bisnis yang kita jalankan, yaitu hanya training saja. Jadi kita melakukan program pelatihan atau training ke perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan-kawasan dari mulai Jakarta, Bekasi, Kerawang sampai Cikampek. Itu awalnya. Nah, kurang lebih sekitar tahun 2005-an. Nah, seiring dengan kegiatan pelatihan tadi, nah relasi kita HRD ternyata dia punya kebutuhan lain yang lebih urgent, yaitu rekrutmen karyawan. Betul. Kalau training kan sifatnya belajar saja untuk menambah wawasan, pengetahuan, skill gitu ya. Nah, yang sifatnya itu nggak harus dilakukan saat itu kan sebenarnya. Beda dengan rekrutmen. Kalau rekrutmen harus dilaksanakan saat itu juga. Karena kalau nggak ada proses rekrutmen, perusahaan nggak bisa jalan atau pabrik nggak bisa jalan. Jadi mereka minta kita juga bantu di rekrutmen. Sehingga akhirnya bisnis kita berkembang. Yang tadi training menjadi rekrutmen. Bahkan karena kita begitu sibuk di rekrutmen, sampai-sampai program training kita agak terabaikan. Ya, karena memang waktu itu karyawan kita juga nggak banyak. Nah, jadi kita akhirnya berkembang di rekrutmen. Nah, kemudian setelah rekrutmen, mereka tidak hanya sekedar minta kandidatnya saja, tapi mereka minta juga tolong diseleksi, dilakukan assessment, dilakukan tes psikologis, dilakukan tes potensi dasar, nah, minta diinterview juga. Jadi akhirnya kita melakukan proses assessment juga. Jadi yang tadi awalnya training, berkembang menjadi rekrutmen, kemudian berkembang lagi menjadi assessment. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya lagi, kebutuhan teman-teman di HR, di perusahaan juga banyak masalah juga. Mereka banyak perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan yang masih baru di kawasan, itu mereka belum punya sistem HR yang baku. Misalnya begini, bagaimana mereka nggak punya sistem untuk merekrutmen orang yang baik itu seperti apa? Kemudian untuk bisa melakukan penilaian orang, gitu ya, penilaian karena tiap tahun itu seharusnya karyawan itu dinilai kinerjanya. Nah, sistem penilaian karyawan seperti apa? Sampai sistem penggajian juga seperti apa? Kalau memang mau ada yang dipromosikan, sistem promosinya seperti apa? Nah, akhirnya minta bantuan lagi ke kita. Jadi berkembang lagi kita, yaitu menjadi pembuatan HR system untuk membantu teman-teman HR yang belum punya sistem. Jadi pertama training, berkembang rekrutmen, berkembang assessment, berkembang HR system, sampai yang terakhir, ya, itu teman-teman HR itu banyak mengeluh karena produktivitas perusahaannya itu bermasalah, rendah sekali. Misalnya, ya, kapasitas mereka atau kapasitas produksi mereka per tahun itu yang bisa dicapai itu sangat rendah. Atau mungkin banyak barang reject atau barang NG yang terjadi di proses produksi mereka. Nah, mereka curhatkan sama kita. Mereka minta gimana solusinya. Akhirnya kita bantu. Kita mencari tim yang bisa membantu memperbaiki sistem di produksi mereka di pabrik-pabrik yang ada di kawasan tadi. Sehingga akhirnya bisnis kita bertambah lagi. Jadi namanya improvement productivity. Ya. Nah, yang timnya itu memang ahli-ahli di bidang produksi, ya, untuk memperbaiki sistem di produksi mereka. Nah, seperti itu. Sampai sekarang itu
bisnis HR Sinergia itu ada training, ada rekrutmen, ada assessment, ada HR system, ada productivity improvement. Kemudian seiring dengan adanya perkembangan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya yang tadi rekrutmen itu orientasinya ke untuk penyediaan karyawan kontrak atau PKWT, sekarang berkembang lagi menjadi pemagangan dan outsourcing. Sehingga akhirnya bisnis pemagangan, bisnis outsourcing pun berkembang juga. Yang mau nggak bisa kita hindari. Ya, jadi banyak teman-teman di HR, manajer HR itu yang minta kerjasama dengan kita untuk outsourcing tadi. Nah, itulah aktivitas kita sampai dengan hari ini. Jadi kurang lebih hampir berapa tahun ya, dari 2005 ke sampai 2003, hampir kurang lebih 2023 berarti 10, 20 berapa tahun tuh ya? Puluhan ya, udah 20 tahun lebih. Oh, hampir 20 tahunan benar. Lama banget. Lama sekali. Nah, tetapi tadi itu ya, dalam perjalanannya itu memang nggak mudah. Bagaimana cara promosi kita dari mulai paling konvensional, waktu itu promosi kita itu ya door to door ke perusahaan-perusahaan, bawa brosur, ya, bawa proposal, kita kirim ke tiap perusahaan tuh, ya, datang ke HRD-nya kita tawarin gitu. Nah, kemudian berkembang lagi, ada email. Baik email blast, WA blast, itu berkembang lagi. Nah, sampai sekarang itu sudah ada website, sosial media, sampai yang terakhir itu ya kita lakukan sampai sekarang. Jadi dari mulai yang paling konvensional sampai sekarang mengikuti perkembangan sosial media, ya promosi kita melalui itu sekarang. Kurang lebih perjalanannya seperti itu, ya, Mbak Bella. Keren banget ya, benar-benar mulai dari menitisnya sampai akhirnya Bapak sampai menjadi direktur yang mungkin sangat luar biasa banget. Berarti di HR Sinergia juga mungkin ada nih Pak yang sahabat BKK bisa yang mungkin belum tahu nih HR Sinergia itu apaan sih. Nah, jadi di HR Sinergia ini teman-teman bisa untuk mencari pekerjaan. Itu ya Pak ya. Karena ada perekrutan juga. Ada perekrutan. Gitu. Iya benar. Tetapi HR Sinergia bukan hanya ngurusin masalah lowongan kerja, perekrutan saja. Banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu ya aktivitas HR Sinergia yang lain apa sih. Jadi kita ada training, ada assessment, ya. Nah, baru minggu kemarin itu kita melakukan assessment sekolah di Kendal, Jawa Tengah, dan melakukan training untuk para guru di sana. Nah, itu aktivitas HR Sinergia. Tapi kalau teman-teman datang ke kantor yang dilihat itu lowongan kerja, orang lagi proses tes, hanya itu saja. Ya. Nah, sebenarnya banyak kegiatan kita kurang lebih seperti itu. Oke, wah keren banget sih, hebat banget ya Bapak Win tuh. Iya, alhamdulillah. Oke nih Pak, berarti kan tadi udah menceritakan ya proses sampai akhirnya Bapak ada di titik yang sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih, selain kegiatan Bapak di HR Sinergia, ada nggak sih kegiatan atau kesibukan Bapak di luar sana gitu? Oh iya, memang kebanyakan kegiatan saya selain di HR Sinergia, memang kegiatan di masyarakat paling banyak. Jadi saya aktif di lingkungan. Saya juga diminta banyak bantuan sebagai konsultan atau penasehat, ya, misal lingkungan rumah ya, sebagai penasehat RW, penasehat RT. Termasuk ya saya juga diminta sebagai ketua DKM. Nah, kegiatan itu cukup menyibukkan. Dan terakhir saya juga aktif di forum pensiunan karyawan, ya mungkin saya sebutkan ya, yaitu karyawan Panasonic. Saya lama memang di perusahaan Panasonic, di PMA Group Panasonic. Nah, itu pensiunannya itu punya forum silaturahim. Dan saya mendapat amanah sebagai ketua di dalam forum itu. Jadi kegiatan-kegiatannya memang lebih banyak kegiatan yang sifatnya sosial aja. Kurang lebih seperti itu. Wah,
Pantesan rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Kegiatan sosialnya aja Iya. Masya Allah banget ya, ngebantu banyak orang juga. Iya. Terus nggak cuma di HR aja, Bapak juga pernah di Panasonic ya? Iya, Kalau pernah di boleh tahu dulu sebagai apa nih Pak waktu di Panasonic? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya itu backgroundnya sebenarnya bukan background orang HR awalnya. Saya itu backgroundnya itu teknik industri. Oh, oke. Tetapi memang yang namanya teknik industri, salah satu mata kuliahnya itu adalah SDM. Nah, ketika saya direkrut di Panasonic, saya nggak langsung masuk ke HR. Saya itu masuk ke produksi justru. Tapi di situ saya nggak lama, saya hanya 1 tahun. Karena ternyata pekerjaan saya di bagian produksi lebih banyak melatih orang produksi, mentraining orang produksi. ya. Bahkan yang saya training akhirnya merembet bukan orang produksi, satu pabrik saya training semua. hebat. Wah, ini nggak tepat kalau jadi orang produksi. Makanya akhirnya saya ditarik menjadi orang HRD. Oke. Nah, itulah awal mula perjalanan saya sebagai praktisi HRD. Dan mungkin itu sudah passion saya. Saya akhirnya baik belajar secara otodidak maupun praktisi langsung, saya mencoba untuk meningkatkan pengetahuan dan skill saya sebagai orang HRD. Ya. Sampai saya juga harus banyak belajar tentang bagaimana karakter-karakter orang ya, karena memang ini terkait dengan masalah pengembangan SDM. Nah, kurang lebih perjalanan seperti itu sampai terakhir saya sebagai manajer HR di Panasonic. Nah, kemudian dari situ saya coba bantu teman-teman yang ada di perusahaan HR Sinergia ini. Jadi sambil sebagai manajer di Panasonic, saya juga banyak membantu sebagai konsultan untuk di HR Sinergia ini. Nah, kemudian saya juga untuk mencari pengalaman selain di elektronik, saya pengen tahu juga kalau di otomotif seperti apa. Saya pernah juga sebagai praktisi HRD di perusahaan otomotif, spare part otomotif. Namanya waktu itu Sindengan Indonesia. Ya, kalau sekarang itu pabriknya ada di GIC. Ya, nah itu saya nggak lama. Kalau di situ hanya 5 tahun. Nah, sampai akhirnya saya putuskan bahwa saya harus fokus untuk membesarkan HR Sinergia. Sehingga akhirnya saya total mencemplungkan diri untuk membesarkan HR Sinergia sampai saya menjadi direktur di HR Sinergia. Kurang lebih perjalanan seperti itu. Oke, wah, keren banget ya. Berarti Bapak menyelam sambil minum air juga ya waktu menjadi sambil kelelep-kelelep. Kelelep-kelelep. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Pak Win sendiri kan berarti pengalamannya juga udah banyak banget gitu kan, mulai dari manajer, terus sekarang udah menjadi direktur. Ada nggak sih kayak hal atau tanggung jawab terbesar Bapak yang mungkin bagi Bapak tuh tanggung jawab terbesar banget sebagai seorang direktur tuh seperti apa sih? Oh iya benar. Ya. Jadi begini ya. Bidang SDM ya, sumber daya manusia itu kan terkait dengan personal pribadi tiap-tiap orang. Ya. Waktu saya sebagai praktisi di perusahaan sebagai manajer HR, saya punya tanggung jawab besar untuk bagaimana karyawan itu kompetensinya meningkat, ya, sehingga dia bisa sukses dan bisa mencapai apa yang jadi cita-citanya, gitu ya. Mau dia tetap membangun karir di dalam perusahaan atau dia di luar perusahaan, misalnya wirausaha gitu ya, nggak masalah. Yang penting dia harus punya kompetensi. Selama dia masih berada di dalam perusahaan, dia harus punya kompetensi. Nah, kompetensi itu bukannya masalah skill dan pengetahuan saja, ada kompetensi yang lebih fundamental. Apa tuh Pak? Yaitu mentalitas dan karakter. Betul. Kata kunci orang berhasil itu di situ. Kalau mentalitas dan karakternya bagus, maka skill dan pengetahuan itu akan ikut dengan sendirinya. Nah, jadi saya memang lebih banyak merasa bahwa saya harus membangun orang. Nah, dengan kita membangun orang, bukannya kita membangun SDM di perusahaan, tetapi pada dasarnya kita juga membangun SDM untuk bangsa dan negara. Iya, betul.
Nah itu yang memang menjadi tanggung jawab orang-orang HR sebenarnya ya. Jadi jangan hanya orientasinya ya sebatas bagaimana perusahaan ini bisa maju, enggak gitu. Tapi juga karyawannya harus punya kualitas dan bisa sejahtera. Nah itu kurang lebih yang menjadi tanggung jawab utama yang menjadi passion saya pribadi sebagai orang HR. Oke. Ya. Wah, hebat. Emang bener ya, mental itu akan jadi nomor satu ketika memang kita tidak mempunyai mental yang kuat. Tentunya nantinya hasilnya juga akan zero ya Pak ya. Betul. Oke, nah tadi kan udah tanggung jawab terbesar ya menurut Pak Win. Kalau saya mau nanya hal menariknya nih Pak. Mungkin Pak Win sebagai direktur atau dulu sebagai HRD. Nah itu gimana sih Pak? Hal apa nih hal yang menurut Pak Win tuh paling menarik banget ketika menjalani atau menjabat sebagai direktur? Baik, ini pertanyaan juga menarik buat saya, karena saya rasakan juga. Jadi hal yang menarik atau hal yang paling membahagiakan orang HR itu ketika kita bisa merubah orang. Oke, wah. Apalagi ketika orang yang kita coba untuk rubah dari tadi kurang baik menjadi baik, yang tadi dari nggak bisa menjadi bisa. Kemudian dia datang kepada kita, mengucapkan terima kasih banyak, gitu. Sehingga karena bimbingan kita, gitu ya, dia berubah menjadi lebih baik dan bisa mewujudkan apa yang dicita-cita. Itulah yang sebenarnya paling membahagiakan sekali. Ya, yang mungkin lebih menarik, lebih membahagiakan daripada kita mendapatkan uang materi. Iya benar. Nah itu kebahagiaan. Jadi itu banyak terjadi. Sampai satu ketika saya punya pengalaman. Ketika saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan yang saya cuma 5 tahun ya tadi. Hari terakhir saya itu, itu menjadi hari yang sangat mengharukan sekali. Para seluruh karyawan tiba-tiba ada di depan saya semua. Wah. Nah itu. Karena apa? Karena selama 5 tahun saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun orang. Ya. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata akan berdampak seperti itu mereka rasakan. Jadi ketika saya pamitan di hari terakhir, itu meja saya isinya banyak. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah pabrik itu. Wah, hebat banget. Saya juga sampai tahu. Perwakilan dari seluruh bagian hadir pada saat itu. Ya, mereka mengucapkan terima kasih atas. Nah, itulah yang saya bilang. Hal yang paling menarik, paling membahagiakan ketika kita bisa berbuat bermanfaat untuk orang lain. Oke, keren banget ya. Emang ketika kita bisa menjadi bermanfaat buat orang lain itu, bahkan ketika misalkan aku nih, Pak Win pernah berbuat baik sama aku, dari aku yang nggak bisa nyampe aku akhirnya bisa. Mungkin itu sampai mati pun aku tetap akan inget Pak Win gitu atas kebaikan-kebaikan Pak Win, karena Pak Win memang berjasa gitu tentunya ya Pak. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang perjalanan Pak Win nih. Nah, kalau aku boleh tahu sendiri, Pak Win pernah nggak sih ngikutin pelatihan-pelatihan nih sampai akhirnya Pak Win menjadi seorang direktur gitu. Nah, pelatihan apa aja nih yang akhirnya Pak Win ikutin? Banyak. Sebagai seorang praktisi HRD, pastilah saya banyak mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Ya, apalagi sebagai praktisi HRD mudah untuk bisa ikutin banyak pelatihan. Karena apa? Karena dibiayai oleh perusahaan. Apalagi perusahaan saya tempat bekerja itu sangat mengakomodir karyawannya yang pengen belajar. Jadi itu saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar tentang hal-hal yang terkait dengan SDM. Ya. Macam-macam, saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Ya, ada dari mulai bagaimana sikap perilaku yang baik, kemudian bagaimana memotivasi orang, itu ada pelajarannya semua. Bagaimana memimpin orang,
Bagaimana memimpin satu organisasi atau tim Betul. supaya lebih produktif. Kemudian bagaimana mengasesmen orang, bagaimana mengatasi konflik Betul. antar personal atau antar tim. Benar banget. Nah, kemudian bagaimana juga membangun komunikasi yang efektif. Waduh, banyak sekali. Jadi itulah yang akhirnya juga menginspirasi saya bahwa sebenarnya setiap orang itu harus banyak belajar. Benar. Karena dari pengetahuan itu akan mempermudah kita untuk bisa melakukan banyak manfaat. Banyak manfaat, di dalam benar. kehidupan. Benar banget, Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan. Berarti memang benar ya, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau belajar, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman nih, kayak Pak Win kan mungkin banyak pelatihan juga ya. Nah, kebetulan di BKK Bisa juga nih Pak, kan ada pelatihannya ya Pak ya, yang mungkin setiap hari Rabu, dan mungkin pematerinya juga kebetulan sama Pak Win sendiri. Jadi buat teman-teman atau sahabat BKK yang mungkin nonton podcast hari ini, teman-teman bisa mengikuti pelatihannya di setiap hari Rabu, hari Senin, dan hari Jumat. Seperti itu Pak. Nantinya teman-teman bakal bisa nih ketemu sama Pak Win langsung, atau mungkin nanti kita bakal insya Allah mau launching yang offline ya Pak ya. Karena kalau offline itu langsung dari hati ke hati, betul. langsung main perasaan semuanya. Kalau online maka perasaannya nggak main. Karena kita nggak langsung ketemu. Nah itu agak beda memang. Tapi walaupun bagaimana tetap cukup membantu untuk adanya transfer pengetahuan. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti jangan lupa ikutin pelatihannya di setiap hari Rabu. Nah oke nih Pak, kita udah ngomongin banyak banget dari tadi. Ada yang mau aku tanya ini sama Bapak. Nih, kira-kira kan dari pengalaman Bapak yang udah banyak banget gitu kan, nggak cuman hanya di perusahaan aja tapi di luar. Nah, ada nggak sih keinginan dari Pak Win kayak pengen buat buku cerita gitu untuk memotivasi orang-orang yang mungkin nantinya akan membaca buku Pak Win nih? Iya, sangat ada. Ada, oke. Bahkan saya sedang berproses. Wah, oke. Saya memang senang nulis juga. Bahkan kalau saya saking semangatnya nulis, terkadang sampai lupa waktu. Katanya udah menjelang subuh. Wah iya. Sampai begitu. Mulai Isya saya nulis, wah sampai kelewat. Gitu. Jadi kita nggak ngasih semangat gitu. Nah, cuman memang saya hanya banyak menulis. Belum sempat sampai saya terbitkan gitu. Nah, saya akan mencoba untuk memang kalau sudah siap itu akan mencoba juga saya terbitkan. Nah, karena kalau materinya, kontennya itu sudah ada semua. Tinggal dirapikan saja untuk ditawarkan ke konsumen. Kurang lebih seperti itu. Keren banget ya. Nanti kita tunggu bukunya Pak Win. Semoga aku juga dapat nih cara gratis. Pak Win nih. Udah nih ada satu lagi yang mungkin mau aku tanya ini dari rangkaian tersebut. Nah, kalau aku boleh tahu background sendiri nih, background pendidikan Pak Win nih, itu dari mana aja nih sampai akhirnya kok bisa sih Pak Win akhirnya menjadi seorang direktur seperti itu? Kalau background pendidikan sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Tadi sudah saya jelaskan, saya itu teknik industri, ya dari saya sebutkan lah, saya dari UI. Jadi masuknya kan ke pabrik kan, teknik industri. Tapi memang di dalam teknik industri tadi kan memang ada bidang SDM. Nah ternyata bidang SDM itulah yang jadi passion saya. Sehingga akhirnya saya menjadi orang HR. Nah seperti itu. Nah saya hanya sampai situ aja kalau pendidikan formal. Nah sementara untuk skill dan pengetahuan yang lain, saya lebih banyak mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga. Saya pernah mengikuti pelatihan juga 6 bulan itu di Jepang. Ya untuk tentang industri ya. Pernah, kemudian juga banyak juga di dalam negeri saya ikutin pelatihan-pelatihan yang memang si pelatihan itu nggak lama ya, paling kurang lebih seminggu banyak sekali gitu. Itu yang saya ikuti selama ini. Jadi yang formalnya tadi teknik industri ya, kemudian yang informalnya tadi mengikuti pelatihan. Nah kurang lebih seperti itu.
Oke, berarti sebetulnya ya teman-teman, jadi Pak Win ini alumni dari UI, Universitas Indonesia. Mungkin ada nih angkatan tahun berapa nih Pak kira-kira nih? Siapa tahu nanti ada pengguna BKK yang nonton juga nih, ternyata temennya Pak Win gitu. Pensiunan semua ya. Iya, benar. Mungkin ada. Ada ya? Ada sekali ya. Saya tahun Tahun berapa? 91. Wah, 91. Iya. Saya belum lahir. Saya 91. Iya. Oke, Pak Win. Nah, untuk motivasi sendiri nih Pak Win, sampai akhirnya Pak Win tuh berada di posisi yang sekarang. Ada nggak sih motivasi yang mungkin Pak Win pegang nih dari dulu gitu? Apa tuh kalau boleh tahu? Oh iya benar. Jadi begini ya. Saya selalu ingin semua orang ini bisa sukses dan bahagia dalam hidupnya. Dan semua orang itu sebenarnya harus bisa meraih itu. Meraih itu. Karena sebenarnya hidup ini kan pilihan. Betul. Mau kita sukses atau gagal, pilihan kita. Ya. Mau kita bahagia atau menderita, pilihan kita. Mau kita sehat atau sakit, itu pilihan kita. Nah, jadi setiap orang itu harus dia punya cita-cita ya, untuk menjadi orang yang bisa sukses ya, di dalam hidupnya. Memang secara sederhana banyak orang menafsirkan sukses itu ya sebuah kata yang mungkin terlalu klise lah gitu ya. Nah, di dalam sukses ini, kenapa orang harus sukses? Yang pertama, karena sukses itu identik dengan kesejahteraan. Ya. Sementara sekarang banyak orang yang hidupnya susah, sejahtera. Jadi setiap orang itu harus sejahtera. Ya. Nah, yang kedua, kenapa dia harus sejahtera? Karena sukses itu yang kedua, itu identik dengan kebermanfaatan. Jadi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak sukses atau tidak sejahtera, kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Jangankan untuk manfaat pada orang lain, untuk diri sendiri, keluarga sendiri terkadang banyak nggak bisa. Ya, justru kita menjadi beban bagi orang banyak. Ya, itu yang kedua. Nah, jadi yang pertama sukses identik dengan sejahtera. Yang kedua, sukses identik dengan kebermanfaatan. Dan yang ketiga, sukses itu akan membuat sukses identik dengan keberkahan. Akan membuat hidup kita berkah. Kenapa? Karena kita bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini. Bisa menolong orang. Bisa melakukan baik-kebaikan. Itu butuh kesuksesan. Benar, Pak. Ya. Butuh kemampuan. Nah, kalau kita nggak sejahtera, kita nggak bisa bermanfaat. Kalau kita nggak bisa bermanfaat, kita nggak akan berkah. Jadi sukses itu identik dengan keberkahan. Dan yang terakhir, ya, pada akhirnya sukses itu identik dengan kebahagiaan. Itulah tujuan hidup manusia itu adalah bahagia. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Ya. Nah, betul banget. Nah, itulah yang harus ada di dalam mindset kita. Jadi hidup yang hanya singkat ini, nah, bagaimana kita bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, itu harus mulai ditanamkan sedini mungkin, ya, supaya bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget motivasi yang Pak Win pegang ya. Nah, itu kan berarti motivasi yang Pak Win pegang. Kalau untuk motivasi nih Pak, untuk sahabat BKK Bisa yang mungkin kan banyak ya dari pengguna kita yang kayak mereka tuh merasa nyerah gitu, merasa down karena mungkin dari beberapa orang-orang yang baru lulus, mereka tuh belum dapat kerja. Nah, ada nggak sih motivasi yang ingin Pak Win sampaikan ke mereka supaya mereka tuh bisa lebih semangat lagi gitu Pak? Iya. Oke. Betul. Ya. Nah, jadi tadi seperti yang kita perbincangkan, ya. Kalau orang mau berhasil, mau sukses, apapun juga, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan. Betul. Kalau orientasi kita hanya sebatas dapat pekerjaan, ya, mungkin nanti umur kita nggak lama, umur kerjanya mungkin hanya sampai 6 bulan putus, 1 tahun putus, cari kerja lagi kita. Ya.
tetapi orientasi kita itu ingin berhasil selamanya. Maka yang harus dibangun ya, itu adalah mentalitas. Mentalitas. Nah, mentalitas itu hanya bisa diukur ketika kita ketemu dengan masalah. Mentalitas seseorang nggak bisa diukur kalau dia tidak ketemu dengan masalah. Jadi mentalitas bisa diukur, bisa diketahui, bisa di-assessment ketika orang itu ketemu masalah. Nah, masalah bisa di mana? Masalah bisa terjadi setiap hari, setiap saat dimanapun kita berada. Termasuk pada saat kita sedang mencari pekerjaan, ya, kita belum berhasil, ya. Nah, kita jangan patah semangat. Betul. Justru ini adalah area untuk penempaan mentalitas kita. Ya, betul. Kita berusaha lagi terus. Analisa lagi, di mana kekurangan saya, berusaha lagi, terus seterusnya seperti itu. Sama seperti orang usaha, bikin usaha gitu ya. Dia coba, mungkin boleh jadi nggak langsung berhasil, mungkin baru yang kedua dia berhasil, bahkan ada yang ketiga baru dia diterima, yang keempat baru dia terima. Itu jangan pernah putus asa. Karena apa? Karena yang paling utama itu bukan mendapatkan pekerjaannya, tapi terbentuknya mentalitas yang tangguh. Jadi, kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan setelah kita berusaha sungguh-sungguh, termasuk mengalami beberapa kali kegagalan, maka yang kita dapatkan dua. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan kita tadi, misalnya dapat pekerjaan ya. Yang kedua, kita mendapatkan satu hal yang paling besar, yaitu fondasi kesuksesan bagi kehidupan kita, yaitu mentalitas yang tangguh. Nah, itulah. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan termasuk dalam mencari pekerjaan, jangan putus asa. Ya, kita tetap yakin ya bahwa suatu saat kita pasti akan berhasil. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman motivasi dari Pak Win. Semoga teman-teman juga ada ya mungkin terinspirasi dari Pak Win, mulai dari menjadi seorang leader produksi sampai akhirnya sekarang telah menjabat menjadi direktur di perusahaan HR Sinergia. Seperti itu teman-teman. Masya Allah banget ya, perjalanannya juga sangat luar biasa. Tentunya juga Pak Win nyampe ada di titik ini juga nggak langsung jadi seorang direktur ya Pak ya. Iya. Pastinya banyak mungkin ada kegagalan-kegagalan yang mungkin lika-liku kehidupan, nggak lurus, nggak mulus jalannya, seperti itu teman-teman. Jadi aku doain semoga teman-teman yang nonton video ini atau sahabat atau pengguna BKK Bisa yang ingin mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Amin, amin, amin. Dan insya Allah mudah-mudahan peserta semua, adik-adik semua itu bisa jauh lebih sukses dari apa yang mungkin saya dapatkan hari ini. Amin. Kurang lebih seperti itu. Oke, siapa tahu nanti ada nih yang mau jadi direktur seperti Pak Win ya Pak. Oke, mungkin podcastnya cukup kali ini. Mungkin bisa kita tutup bareng-bareng ya Pak Win ya. Oke, kita mungkin bisa pamitan dulu ya Pak Win. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.